Bayangkan, seorang pria yang dikenal jujur dan berakhlak mulia, sedang duduk sendirian dalam kegelapan, di dalam sebuah gua di atas gunung. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit bertabur bintang. Tiba-tiba, suara mengguncang keheningan. Sebuah perintah yang akan mengubah dunia selamanya. Sebelum diangkat menjadi nabi, Muhammad adalah seorang pria yang banyak merenung. Ia dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercaya di kalangan Quraisy. Namun, jauh di dalam hatinya, ada kegelisahan yang terus mengusik pikirannya. Di Makkah, penyembahan berhala dan kesewenang-wenangan semakin merajalela. Masyarakat hidup dalam kegelapan moral, penuh dengan kesenjangan sosial, perbudakan, dan kezaliman terhadap kaum yang lemah. Muhammad tidak bisa menerima semua ini. Dia sering merasa bahwa harus ada sesuatu yang lebih besar. Di usia 38 tahun, ada kebenaran yang belum dia ketahui. Beliau mulai mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kota dan naik ke Gua Hiro, sebuah tempat kecil di puncak Jabal Nur, sekitar 3 km dari Ka'bah. Di sanalah beliau duduk, berzikir, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap menemukan petunjuk dalam kesunyian. Hingga tibalah suatu malam di bulan Ramadan. Ketika Rasulullah berusia 40 tahun, malam itu, langit begitu terang, udara terasa berbeda, seolah semesta sedang bersiap menyaksikan sesuatu yang besar. Saat Rasulullah sedang dalam perenungan mendalam, tiba-tiba, sebuah sosok muncul di hadapannya. Dia bercahaya, besar, dan penuh wibawa. Suaranya menggema memenuhi gua. "Iqra, bacalah." Muhammad gemetar, tubuhnya terasa lemas. Beliau tidak pernah melihat sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Dengan suara bergetar, beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Tapi sosok itu, malaikat Jibril, memeluknya dengan erat. Lalu kembali mengulang perintah itu, "Bacalah." Untuk kedua kalinya, Rasulullah tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu Jibril merangkulnya lagi, lebih erat dari sebelumnya. "Bacalah." Rasulullah masih bingung dan takut. Namun kali ini, wahyu pertama turun. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Ia mengajar manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." QS Al-Alaq 1-5. Setelah menerima wahyu pertama, tubuh Rasulullah terasa lemah. Beliau bergegas turun dari Gua Hiro. Dengan tergesa-gesa, nafasnya tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Begitu sampai di rumah, beliau langsung meminta istrinya, Khadijah binti Khuwailid, untuk menyelimutinya sambil berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun segera menenangkannya. Setelah Rasulullah mulai tenang, beliau menceritakan semua yang terjadi di Gua Hiro. Mendengar kisah ini, Khadijah tidak ragu. Dia tahu, suaminya bukanlah orang sembarangan. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menyambung tali silaturahmi, membantu orang miskin, memuliakan tamu, dan selalu menolong orang yang membutuhkan." Khadijah kemudian membawa Rasulullah ke rumah Warakah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang memahami kitab-kitab terdahulu. Setelah mendengar kisah Rasulullah, Warakah pun berkata, "Itulah malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa. Andai aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu." Rasulullah terkejut, lalu bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" "Iya, setiap kali seseorang membawa kebenaran seperti ini, pasti kaumnya akan memusuhinya. Jika aku masih hidup saat itu, aku akan membelamu." Sejak saat itu, Rasulullah sadar tugas berat telah menantinya.
Allah telah memilihnya sebagai nabi terakhir, membawa Islam sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Peristiwa ini bukan sekadar momen bersejarah, tetapi juga tanda bagi kita bahwa malam Lailatul Qadar benar-benar nyata. Allah berfirman dalam surah Al-Qadr ayat 1-3. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk mencarinya di 10 malam terakhir Ramadan. Barang siapa yang mendapatkannya, pahalanya lebih besar dari ibadah selama 83 tahun lebih. Malam itu adalah malam yang mengubah segalanya. Malam ketika wahyu pertama turun. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi, sudahkah kita bersiap menyambut Lailatul Qadar? Jangan sampai kita melewatkannya. Karena mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita.